Lukisan indah di figura cinta dan kedamaian dalam suasana Ramadan. Cahaya batin memberi kehangatan untuk doa yang dipanjatkan. Dalam keheningan bulan suci, warna-warni doa dan rasa syukur melukis hati. Sinar rembulan memantulkan keindahan dalam setiap ibadah sholat tarawih. Bulan penuh kesempurnaan dihiasi dengan warna senja yang mendamaikan nurani. Ramadan, bulan suci yang menggambarkan harmoni dan doa. Ramadan, bulan yang istimewa seperti lukisan abstrak di langit senja. Ramadan, bulan yang penuh berkah, jiwa dan hati akan kembali bersih di bulan suci ini. Di saat bulan Ramadan, mari kita merayakannya dengan sukacita dan kehangatan di dalam hati. Di bulan mulia ini, mari kita singkirkan duka dan kecemasan. Biarkanlah kebaikan doa menghiasi setiap langkah. Ramadan, bulan suci yang menggambarkan harmoni dan doa. Ramadan, bulan yang istimewa seperti lukisan abstrak di langit senja. Yang penuh berkah, jiwa dan hati akan kembali bersih di bulan suci ini. Ramadan, bulan di mana kita memperkaya jiwa dan meningkatkan kualitas hidup dengan cahaya iman dan amal. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merenung dan memperbaiki diri. Ramadan selalu datang untuk menyinari dunia seperti embun yang menyejukkan hati, seperti kemarau yang merindukan hujan, seperti akal yang merindukan ilmu dan jiwa yang merindukan iman.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ketika melanda pikiran entah kemana, di keramaian dunia ini yang terasa hanyalah sunyi. Di keabadian Sang Pencipta, kita hanya manusia yang penuh dosa, penuh dengan iri hati, dengki, sudzon. Perbuatan manusia sungguh banyak celah. Celakalah kita yang menyombongkan diri, yang merasa dirinya banyak amal, yang merasa dirinya sholat 5 waktu, tetapi hatinya diliputi dengan kebusukan. Celakalah kau dengan kesombonganmu, celakalah kau dengan keangkuhanmu. Manusia tempatnya salah dan dosa. Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia. Belajar dari kesalahan adalah kelebihan manusia. Celakalah kita yang menyombongkan diri, yang merasa dirinya banyak amal, yang merasa dirinya sholat 5 waktu, tetapi hatinya diliputi dengan kebusukan. Celakalah kau dengan kesombonganmu, celakalah kau dengan keangkuhanmu. Manusia tempatnya salah dan dosa. Lewat kesalahan kita mengenal kata maaf. Lewat kata maaf kita memperbaiki kesalahan. Malam ini begitu menerawang, bagaikan gelap tak kunjung terang. Manakala hati
sedang gundah gulana, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk setitik cahaya. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirilah untuk memulai yang baru, dengan tujuan yang pasti akan sebuah pencapaian yang indah, naluri yang kita inginkan, untuk sebuah ilusi yang terjadi kelak dalam kelam dan kegelapan. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru, untuk tujuan yang pasti. Namun terjadi hal-hal yang telah menghalangi, dengan tujuan pasti. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirilah untuk memulai yang baru, dengan tujuan yang pasti akan sebuah pencapaian yang indah, naluri yang kita inginkan, untuk sebuah ilusi yang terjadi kelak dalam sebuah kedamaian. Halangan tak terhiraukan, dengan jauh ku memilangkan, untuk menuntaskan dunia yang tak terbatas. Tujuan hidup berjalan menuju cahaya ilahi, untuk mencapai ketainanan lahir dan batin. Sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku, dan matiku hanyalah untuknya Tuhan Sang Pencipta. Semua orang pasti akan kembali kepadanya. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran, walau sebenarnya lebih dekat dari segala yang dekat.
Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Tak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Kematian takkan menunggumu untuk berubah. Kita hanya berlari menuju kehidupan, dunia menuju objek sementara. Tuhan membuatmu hidup, lalu membuatmu mati. Kelak Sang Pencipta mengumpulkanmu untuk hari kebangkitan. Di padang mahsyar, di alam barzah, tak ada yang bisa menolongmu kecuali amal perbuatanmu. Mulutmu tak dapat berbicara, semua anggota tubuhmu yang akan mengakui segalanya. Semua tindakan yang kita lakukan di dunia, baik dan buruknya itu kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tak diragukan lagi, itu pasti terjadi. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Mati akhir kehidupan dunia. Tak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Kematian takkan menunggumu untuk berubah. Kita hanya berlari menuju kehidupan, dunia menuju objek sementara. Tuhan membuatmu hidup, lalu membuatmu mati. Kelak Sang Pencipta mengumpulkanmu untuk hari kebangkitan. Di padang mahsyar, di alam barzah, tak ada yang bisa menolongmu kecuali amal perbuatanmu. Mulutmu tak dapat berbicara, semua anggota tubuhmu yang akan mengakui segalanya. Semua tindakan yang kita lakukan di dunia, baik dan buruknya itu kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tak diragukan lagi, itu pasti terjadi. Sesungguhnya kita semua adalah miliknya, dan kepadanya kita semua pastikan kembali. Apakah kamu percaya jika ada orang yang mendapat firasat ketika seseorang mendekati kematiannya? Bukan hanya firasat, dengan keilmuan tertentu seseorang dapat mengetahui kapan dia akan meninggal, bahkan sampai tahu jam berapa. Bagi seseorang yang
peka perasaan, dia dapat merasakan firasat akan pulang. Bahkan dengan keilmuan tertentu, sepertinya seseorang bisa dengan sengaja memilih kapan dan di mana untuk meninggalkan dunia fana ini. Ini mungkin akan jadi kontroversi, namun ini murni berdasarkan fakta. Seorang yang terbiasa di alam dunia supranatural, hal itu bukan satu hal yang aneh atau mustahil. Bagi seseorang yang peka perasaan, dia dapat merasakan firasat akan pulang. Bahkan bisa dengan sengaja memilih kapan dan di mana untuk meninggalkan dunia ini. Kematian itu terjadwal, kematian itu sudah dipastikan, kematian itu sudah ditetapkan. Malaikat Israel akan mencabut nyawamu sesuai ketentuan yang sudah ditakdirkannya. Akan jadi kontroversi, namun ini murni berdasarkan fakta. Seorang yang terbiasa di alam dunia supranatural, hal itu bukan satu hal yang aneh atau mustahil. Bagi seseorang yang peka perasaan, dia dapat merasakan firasat akan pulang. Bahkan bisa dengan sengaja memilih kapan dan di mana untuk meninggalkan dunia ini. Waktu begitu cepat berlalu, detik pun terus berganti. Tak terasa usia pun menua, raut wajahmu kian keriput. Hidup manusia begitu singkat, apakah kita menyadarinya? Dunia ini fata morgana, hanya kiasan keindahan. Tak ada manusia yang sempurna. Di keramaian dunia, manusia berlumur dosa. Tuhan Sang Pencipta Maha Sempurna. Tak memandang derajat manusia, semakin hari semakin tua. Dewasa tak memandang usia, aib buruk manusia Tuhan menutupinya. Tuhan Maha Baik
manusia diciptakan dan akan kembali kepadanya. Tuhan Sang Pencipta. Aku tak tahu sampai kapan jalan yang ku tempuh ini tak berujung. Lelah, aku merasa lelah dengan jalan yang aku tapaki. Mungkin memang harus ku kemudikan dengan baik agar sampai di tujuan sesuai keinginan. Tapi bisakah diriku, bisakah kemudi itu berkolaborasi dengan pikiranku ini? Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang salah? Tuhan, adakah seseorang yang kau siapkan untukku, untuk bersama menopang beban yang ku pikul ini, agar mau ku bagi kesedihanku, mau ku bagi semua deritaku. Tak tahu apa lagi yang bisa ku lakukan. Aku manusia berdosa di dalam kegelapan. Ku berharap Engkau memberi cahaya terang untuk menyinari jalanku. Tuhan, adakah seseorang yang kau siapkan untukku, untuk bersama menopang beban yang ku pikul ini, agar mau ku bagi kesedihanku, mau ku bagi semua deritaku. Tuhan Maha mengetahui segalanya, mengetahui segalanya. Aku hanya kerikil kecil yang berlumur dosa. Aku hanya segerintil manusia sadar akan dosa. Mau mengakuinya, susah bertaubatnya. Tuhan,
aku di jalanmu, agar aku tak tersesat di kemudian. Kulihat kau tanpa tangan, kau tanpa kaki. Ku yakinkan bahwa kau tak memiliki keduanya, hanya tubuh kecilmu. Kau cacat secara lahir, tapi semangat, kerja keras dan harapanmu untuk hidup layak tak hilang dari dirimu. Bagi tubuh yang normal hendaknya lebih darimu, namun jarang kita tak memiliki semangat sepertimu. Sabarlah kawan, jalani kehidupan, syukuri apa yang ada. Hidup tak bisa memilih, Tuhan sudah menentukan. Derajat manusia semuanya sama di hadapan Tuhan. Baik kaya maupun miskin tak ada bedanya. Amal ibadah kita lah yang kelak menolong di akhirat sana. Nasib kita memang berbeda. Kebanyakan orang hanya melihat ke atas, sementara yang kehidupannya di bawah kita masih banyak. Syukurilah nikmat yang ada, wahai manusia. Sabarlah kawan, jalani kehidupan, syukuri apa yang ada. Hidup tak bisa memilih, Tuhan sudah
dunia agak bahagia, kelak di surganya. Apa yang kau lakukan di dunia? Apa yang kau inginkan di dunia? Kau ingin jadi orang sugih, kau ingin kawin lagi. Cara kotornya sangat mudah, pesugihan solusinya. Mau di Gunung Ciremai, Gunung Kawi, Gunung Kemukus, dan gunung lainnya. Dalam dunia supranatural, pesugihan itu hal biasa. Apakah kau siap dengan konsekuensinya? Tumbal, dunia ini sementara, akhirat yang selamanya. Otak jahatmu terlalu terobsesi, hidup ini keras, tidak mempunyai hati. Gunung menawarkan keindahan, gunung menawarkan kenyamanan, gunung menawarkan ketentraman. Gunung bukanlah tempat pesugihan. Sugih artinya benghar, benghar artinya kaya. Apalah artinya jadi orang kaya kalau kita tidak bisa menikmatinya? Yang ada kita terserang penyakit batin. Dunia ini sementara, akhirat yang selamanya. Otak jahatmu terlalu terobsesi, hidup ini keras, tidak mempunyai hati. Gunung menawarkan keindahan, nikmat dunia hanya sementara. Apa yang kau tanam, apa yang akan kau tuai. Semua anggota tubuhmu yang akan berbicara kelak di alam barzakh. Dunia ini sementara, akhirat yang selamanya. Gunung, alam, ketentraman, kedamaian.
perlahan pasti berlalu. Waktu perlahan pasti berlalu. Waktu tanpa disadari menjelma serupa malaikat rakib dan atid, akan menggiring manusia tanpa suara, menggiring manusia ke alam barzah. Manusia mati, manusia musnah, tanpa detak jantung, tanpa desa napas. Dikala manusia hidup terkadang menyesakan atau melapangkan, terkadang melukis senyum, atau menggores kesedihan. Waktu yang perlahan mengiringi, gemetar kala malaikat Israel datang mengabarkan bahwa tangisnya sia-sia. Bahkan sebelum ia sempat menuliskan sebuah pesan atau sekedar menawari. Tunggulah Israel, dia belum selesai menulis. Waktu tanpa jarum panjang pendek dan detak-detik, mengakhiri titah Tuhan, kembali ke peraduannya. Tuhan tersenyum, tak perlu kau risau, aku telah menitipkan amal dan doa-doa 1000 malaikat untuknya. Yang perlahan mengiringi, gemetar kala malaikat Israel datang mengabarkan bahwa tangisnya sia-sia. Bahkan sebelum ia sempat menuliskan sebuah pesan atau sekedar menawarnya. Manusia akan sirna dan binasa. Sang pencipta abadi selamanya. Aku seperti air yang mengalir, mengikuti alur kehidupan yang tak pernah lurus. Di setiap belokan ada keajaiban baru.
seperti sinar mentari pagi yang membangunkanku. Di dalam mata yang memandang, terbentang alam semesta beserta isinya. Dalam setiap detak jantung, kuasa kehidupan nyata di dunia fata morgana. Di dalam kegelapan malam, aku mencari cahaya yang pernah memelukku. Dalam senyum yang terlukis, cahaya yang telah menghilang, terpahat cerita tentang kesedihan, perjuangan dan kebahagiaan. Aku adalah kumpulan impian yang tumbuh di antara tanah dan langit. Dengan setiap langkah aku mencari makna yang tersembunyi di balik artinya sebuah kebahagiaan. Menyatu dalam pekatnya kegelapan malam, beribu bintang berkedip di alam semesta, dan hanya ada satu bulan yang menerangi dunia. Kegelapan malam, aku mencari cahaya yang pernah memelukku. Dalam senyum yang terlukis, cahaya yang telah menghilang, terpahat cerita tentang kesedihan, perjuangan dan kebahagiaan. Aku adalah kumpulan yang tumbuh di antara tanah dan langit. Dengan setiap langkah aku mencari makna yang tersembunyi di balik dunia. Di bawah langit yang tak terbatas, di tengah perasaan yang terasa sunyi dan sepi, di tengah kegelapan, aku mencari cahaya yang ketika kau berbicara, terlalu sering kata negatif yang selalu keluar. Mulut yang berbisa, hati dipenuhi iri dengki, berbicara baik di depan, buruk di belakang.
bisa membaca isi hati. Kita hanya bisa meraba dan menerka. Tuhan Sang Pencipta mengetahui segalanya. Jika manusia selalu berbuat dosa, mengapa Tuhan membiarkannya? Karena manusia diberi kebebasan, kebebasan duniawi melakukan apapun yang dikehendakinya. Manusia kotor berlumur dosa, manusia suci tapi tak sesuci hatinya. Manusia dan iblis apa bedanya? Diciptakan dari tanah dan api. Jika kau tak punya rasa, jika kau hanya terpaku dengan dunia, apa gunanya kau hidup di dunia? Wahai manusia, hidup ini sungguh fana. Dunia fata morgana. Hidup ini terlalu berisi. Hanya segelintir manusia yang bisa hidup berdampingan, selaras dengan alam semesta, alam nyata dan dunia fana. Apa gunanya manusia bertapa? Tidak lain dan tidak bukan
karena ingin mensucikan hatinya, menyepikan diri dari kebisingan dunia. Ketenangan hati, ketenangan hidup, tak semua manusia bisa merasakannya. Hidup di dunia ini fana, dunia fata morgana. Hidup ini terlalu berisi, hanya segelintir manusia yang bisa hidup berdampingan, selaras dengan alam semesta, alam nyata dan dunia fana. Setiap manusia mempunyai dosa, setiap manusia mempunyai hasrat. Segala yang ada di dunia hanyalah tipuan, dunia hanyalah tipuan. Ketika setan berbisik, ayolah beramal, ayolah ceritakan kebaikanmu. Ketika suara azan berkumandang, setan tak akan lupa dengan tugasnya. Berbisik kepada manusia, sholatnya nanti saja. Tidurlah, tidurlah dan istirahatlah. Dunia ini sangat melelahkan. Dunia hanyalah tipuan, baik buruknya seseorang, kaya miskinnya seseorang, setan pun tak mempedulikannya. Selalu menggoda manusia berbuat dosa. Dunia hanyalah tipuan, dunia hanyalah tipuan. Dirikanlah sholat, perbanyaklah amal, jangan ria, jangan merasa paling sempurna. Sholat membuat hatimu tenang, perbaiki akhlak, perbaiki ibadah. Niscaya Tuhan kan memberikan nikmat dunia dan akhirat. Dunia hanyalah tipuan, baik buruknya seseorang, kaya miskinnya seseorang, setan pun tak mempedulikannya.
diciptakan di dunia. Awalnya diciptakan Nabi Adam. Ku Gusti Allah diberi pasangannya eta Siti Hawa. Jelema loba dosa loba kakurangana, ulahnya rasa sok sampurna. Jelema mah loba hilafna. Jelema mah loba macemna. Aya nu tukang sholat, tukang mabok, tukang ngaji, tukang judi, tukang zina, tukang bangunan, tukang bubur, tukang tikung. Ulah sok ngerasa pangaina, ulah sok ngerasa pang benerna, ulah sok ngerasa pang solehna. Jelema mah eueuh nu sampurna. Jelema geus loba nu kalakuanna jiga jurig. Jelema geus loba nu teu mikiran akhirat. Jelema jaman ayeuna ingetna kana dunya jeung dunya. Jelema dulur saumat muslim geus saling serang di dunya. Ripu ku kalakuan jelema. Jelema mah loba macemna, aya nu tukang sholat, tukang mabok, tukang ngaji, tukang judi, tukang zina, tukang babunya. Ulah sok ngarasa pangaina, ulah sok ngarasa pang benerna, ulah sok ngarasa pang solehna. Jelema mah eueuh nu sampurna. Jelema mah geus loba kagelan ku dunya. Cik pikirkeun regepkeun ku aranjeun. Ulah poho ka akhirat, akhirat nu salamina. Dunya mah sok keutarannya jelema. Eta jelema. Hidup ini sederhana, tapi kitalah yang membuatnya rumit. Peluang tidak muncul begitu saja, kamulah yang membuatnya. Lakukan sekarang juga sebelum nanti berubah menjadi
tidak sama sekali. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Siapapun bisa jadi apapun, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan seorang pun. Pamer adalah ide yang bodoh untuk sebuah kemenangan. Jangan hanya bermalas-malasan, jadikan hidup kita lebih bermakna dengan bekerja. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Siapapun bisa jadi apapun, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan seorang pun. Seseorang yang dikatakan hebat dan luar biasa dinilai dari tindakannya dan bukan ucapannya. Seseorang yang munafik terlalu banyak bicara dan tak ada buktinya. Jangan kecewakan orang terdekatmu. Jika kau diberi amanah, harus amanah. Manusia munafik terlalu banyak bicara. Manusia munafik tak akan dihargai di kehidupannya.
Manusia munafik takkan dihargai di kehidupannya.